Pertanyaan saya yang paling sederhana, apakah kota Holland Bakery ini menampilkan tanggal kadaluarsa? Yang kedua, di dalamnya ada roti Holland Bakery. Apakah roti Holland Bakery ini menampilkan tanggal kadaluarsa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih banyak Yang Mulia pimpinan Komisi 3 beserta dengan anggota Dewan yang terhormat, anggota Dewan Komisi 3. Pertama, saya berterima kasih sekali ada forum ini, sekaligus dalam forum yang terhormat di Komisi 3 ini kita bisa sama-sama saling meluruskan dan menata. Tapi sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin di Amicus Curiae, dan juga saya untuk menghindari polemik yang berkepanjangan, sekali lagi saya ulangi dalam forum yang terhormat ini bahwa proses problematika yang terjadi pada Mama Has Banjar dan mungkin berpotensi terjadi juga kepada usaha mikro dan kecil lainnya, saya tegaskan sekali lagi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kementerian UMKM yang dipimpin oleh saya. Jadi dengan secara satria, saya harus mengatakan bahwa situasi ini tanggung jawab penuh saya sebagai Menteri UMKM. Dan insya Allah momentum hari ini akan kita jadikan sebagai sebuah momentum pembelajaran bagi semua pihak yang terkait di dalam situasi ini untuk kita tata kembali sebaik-baiknya bagaimana sejatinya kita menyikapi penggiat usaha mikro dan kecil. Sebetulnya kata kuncinya di situ. Usaha mikro, kecil, dan menengah harus dilihat, tidak bisa dilihat dalam satu kesatuan yang sama. Usaha mikro, kecil, dan menengah itu punya separasi yang berbeda. Yang ingin saya sampaikan, dalam forum ini, sebelum saya menyampaikan terkait kasus Mama Has Banjar, saya ingin menyampaikan bahwa inilah kondisi real, realitas angka yang terjadi, yang ada di Republik Indonesia terkait usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro itu omsetnya di bawah 2 miliar. Dengan modal 1 miliar. Usaha kecil itu omsetnya 2-15 miliar. Dengan modal 1-5 miliar. Usaha menengah itu omsetnya di atas 15-50 miliar dengan modal 5-10 miliar. Dan sisanya adalah di atas 50 miliar itu adalah usaha besar. Dan di mana perlu diketahui oleh kita semua, 99,6% entitas usaha yang masuk di sektor UMKM, 99,6%-nya usaha mikro. Usaha kecil kurang lebih 0,3%, usaha menengah 0,0%. Dengan angka kurang lebih sekitar 63 juta something, lalu itu untuk usaha mikro, usaha kecilnya kurang lebih 193 ribu, usaha menengahnya kurang lebih 44 ribu. Dari sektor UMKM ini memberikan kontribusi 60% terhadap PDB kita. Dan penyerapan tenaga kerja kurang lebih sekitar 97%. Artinya yang ingin saya sampaikan, sektor UMKM dalam hal ini, usaha mikro menjadi backbone ekonomi negara, di mana berkontribusi kurang lebih 60% terhadap PDB kita, dan menyerap tenaga kerja kurang lebih 97%. Dan rata-rata yang bergerak di sektor UMKM ini rata-rata sektor informal. Jadi mereka-mereka yang tidak mendapatkan akses di sektor formal, tidak mendapatkan akses di dalam dunia industri, mereka melakukan kreativitas untuk berusaha menyambung hidupnya mereka. Itu yang ingin saya berikan dulu gambaran. Artinya kami Kementerian UMKM melihat konteks Mama Has Banjar dalam perspektif yang jauh lebih luas dan besar karena sektor mikro kecil kita adalah backbone ekonomi negara. Next. Nah, terkait
Baik, terkait kondisi pokok perkara Mamahas Banjar, tadi sudah disampaikan oleh Polda dan Kejaksaan. Artinya bagi kami, kasus Firly ini menjadi sebuah momentum positif untuk kita jadikan bahan renungan bersama dan pembelajaran bagi kita semua. Singkat cerita, bahwa Firly didakwa melanggar pasal 8 ayat 1 huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena memperdagangkan barang tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa. Next. Lalu, pada kesempatan ini kembali lagi saya ingin sampaikan, kami tidak masuk pada perdebatan siapa yang benar, siapa yang salah. Masing-masing pasti punya pendekatan case by case. Tapi saya ingin sampaikan, di depan kita ada kotak Holland Bakery. Pertanyaan saya yang paling sederhana, apakah kotak Holland Bakery ini menampilkan tanggal kadaluarsa? Yang kedua, di dalamnya ada roti Holland Bakery. Apakah roti Holland Bakery ini menampilkan tanggal kadaluarsa? Lalu, dengan contoh sederhana ini, apakah saya harus mengatakan bahwa Polda salah, Kejaksaan salah? 100% saya katakan tidak ada yang salah. Karena apa? Inilah dalam momentum ini saya ingin memberikan sosialisasi dan pembelajaran kepada kita semua bahwa konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen relatif sulit untuk diterapkan dalam kasus usaha mikro dan kecil. Sekali lagi saya sampaikan, apa yang dilakukan oleh kita semua benar. Saya yakin 100% saya sudah bicara dengan Pak Kejati, dengan Pak Kapolda, bahwa yang dilakukan oleh beliau tepat dalam perspektif perlindungan konsumen. Tetapi kami melihatnya dalam perspektif yang lebih luas. Andaikan kita terapkan 100% Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 terkait perlindungan konsumen ini, akan ada berapa banyak perdebatan-perdebatan problematika terkait masalah Firly yang lainnya. Karena ujung pangkal dari situasi Firly ini adalah perdebatan antara penggunaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau undang-undang tentang pangan. Maka dari itu selama ini Kementerian UMKM lebih mengedepankan penerapan implementasi penegakan hukum dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Jadi saya ingin tegaskan yang dalam forum yang terhormat ini, 100% kita semua sama. Pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan juga pengacara sama-sama ingin menegakkan hukum. Tapi mari coba kita lihat proses penegakan hukum mana yang lebih arif dan bijaksana, yang bisa memiliki implikasi positif terhadap ekonomi nasional kita. Saya sampaikan dalam forum yang terhormat ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan di situ, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa sesuai dengan pasal 41. Di mana Firly diduga melakukan pelanggaran tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan dan pemanfaatan yang paling baik atas barang-barang tertentu. Ada poin A sampai J, tapi dalam hal ini Firly melanggar poin G. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melanggar ketentuan dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 62 ayat 1. Saya sekarang masuk kepada Undang-Undang Nomor 12 tentang pangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 ini percis juga memuat sanksi pelanggaran terkait yang ada di perlindungan konsumen, yaitu setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan atau pada kemasan pangan, pasal 97 ayat 1.
label dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, serta memuat paling sedikit keterangan mengenai pasal 93 ayat 3, nama produk, daftar barang yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal bulan dan tahun kadaluarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan, dan asal-usul bahan pangan tertentu. Setiap orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif, yaitu sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa 1. Denda, 2. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan atau peredaran, 3. Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi dan atau pencabutan izin. Pasal 102 ayat 3. Artinya begini pimpinan, dalam konteks kasus hal-hal yang lainnya, kami dari Kementerian UMKM melihat agar undang-undang pangan ini yang dikedepankan, karena ada prinsip-prinsip pembinaan dan sanksi administratif. Terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen, lex specialis derogat lex generalis, di mana undang-undang yang khusus lebih dikedepankan dari undang-undang yang umum. Jadi dalam konteks hari ini, ada yang mengatakan kepada kita semua, kalau tidak diberikan sanksi atau tidak diberikan penegakan hukum, nanti jadi mbalelo. Setuju 100%. Saya tanya kepada saudara Firly kemarin, dia mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Artinya maksud saya, dalam konteks hari ini saya selalu menegaskan bahwa tidak ada yang bisa dipersalahkan. Ini kembali lagi saya dengan tegas, saya yang bertanggung jawab secara penuh dalam konteks permasalahan ini. Ini adalah salah satu bagian dari introspeksi diri kami Kementerian UMKM untuk menatap perbaikan mekanisme penertiban, perlindungan, dan pembinaan terhadap UMKM. Jadi insya Allah mudah-mudahan melalui momentum ini bisa menjadi pembelajaran yang baik dan positif buat kita semua. Next selanjutnya. Nah, ditambah lagi ada amanah TAP MPR terkait keberpihakan negara pada UMKM. Artinya apa? Amanah Perintah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang UMKM diturunkan lagi dengan PP nomor 7 tahun 2021, plus ada Undang-Undang Pangan. Kita tidak bisa hanya sekedar melihat usaha mikro kecil sama seperti usaha besar dan usaha menengah. Treatmentnya sangat berbeda, karena usaha mikro rata-rata mereka-mereka yang jauh dari sistem pendidikan, mereka yang tidak paham dengan ilmu hukum, mereka yang mungkin jauh sekali dari pemahaman tentang laporan keuangan. Maka dari itu pemerintah hadir dalam sebuah bentuk affirmative action, turunannya adalah PP nomor 7. Nah, next. Nah, sanksi administratif lebih tepat untuk UMKM. Menjatuhkan pidana kepada pelaku UMKM yang beritikat baik, seperti Firly, bertentangan dengan kebijakan hukum nasional. Pelanggaran pelabelan pangan berisiko rendah atau sedang sebaiknya diselesaikan dengan sanksi administratif, bukan pidana. Yang kita sebut dengan ultimate remedium, di mana penindakan pidana menjadi pilihan terakhir dalam setiap proses penegakan hukum kita. Undang-Undang Pangan sebagai aturan khusus yang jauh lebih relevan dalam penerapan kasus seperti Firly ini. Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 adalah aturan khusus, lex specialis dibanding Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika terjadi tumpang tindih, Undang-Undang Pangan harus digunakan karena lebih rinci dan khusus mengatur soal keamanan, mutu, label, dan gizi produk pangan. Dan yang terakhir, keadilan substantif demi UMKM dan ekonomi nasional, Kementerian UMKM meminta agar perkara ini bisa dilihat secara proporsional. Saudara Firly tentunya layak untuk diberikan pembebasan karena pelanggaran bersifat administratif bukan pidana, demi menjaga iklim usaha dan pembangunan ekonomi nasional.
Artinya apa? Dalam konteks hari ini, saya mengerti bahwa apa yang disampaikan oleh kami Kementerian UMKM lebih kepada keadilan substantif. Namun dikarenakan mekanisme ini sudah masuk dalam mekanisme persidangan formal hukum tata acara negara kita, sekali lagi saya ingin mungkin dalam kesempatan hari ini saya memohon dengan segala kerendahan hati, hadirnya saya di amicus curiae dalam rangka untuk memberikan pandangan dalam perspektif yang berbeda. Bahwa silakan ini sudah menjadi ruangnya hakim, sudah menjadi ruangnya aparatur penegak hukum, tapi mudah-mudahan penyampaian saya selaku Menteri UMKM dalam forum yang terhormat ini, di hadapan Bapak-Bapak anggota Dewan yang terhormat, di hadapan pihak aparatur penegak hukum, mari kita jadikan ini sebagai momentum pembelajaran kita semua. Apapun keputusannya, saya yakin Bapak-Bapak aparatur punya keputusan yang bijak dan arif, karena ini sudah masuk dalam ranah pengadilan yang tentunya kita tidak punya kompetensi untuk mengintervensi keputusan pengadilan tersebut. Tetapi dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan concern Kementerian UMKM bahwa dalam melihat perspektif UMKM, kita harus melihat dalam perspektif ekonomi nasional dan ekonomi kerakyatan. Itu saja pimpinan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan pertemuan ini, rapat ini bisa menghasilkan sebuah konklusi yang positif, dan sekali lagi tentunya saya juga yakin kita juga dalam hal ini izinkan kami Kementerian UMKM sudah menjalankan tugas bahwa per hari ini Mama Khas Banjar tutup. Dan per hari ini ada 17 orang yang memang dirumahkan sementara. Namun kita dari Kementerian UMKM justru melihat ini momentum positif bagi Mama Khas Banjar. Apa itu? Kami berkepentingan agar Mama Khas Banjar ini tetap hidup dan bisa berjalan usahanya. Per kemarin kami sudah bicara dengan Bank BRI sebagai salah satu bank yang memberikan pinjaman kepada Mama Khas Banjar, dan alhamdulillah melalui mekanisme perbankan Mama Khas Banjar diberikan relaksasi untuk bisa tidak membayar selama 6 bulan. Dan hal ini pun berdasarkan koordinasi saya dengan pihak polisi, Polda dan Kejaksaan Agung. Saya sampaikan kita setuju Pak, saya bilang begitu, dan alhamdulillah Pak Kapolda dan Bu Kajati kemarin menyetujui langkah ini, karena bagi kami terlepas dari proses penegakan hukum yang sudah berjalan, kami berkepentingan untuk memastikan usaha Mama Khas Banjar ini berjalan juga. Jadi dan itu direspon secara positif oleh Kapolda dan Kejaksaan Tinggi Bu Rina dan Pak Yuda. Artinya, lalu yang kedua, kami juga sedang berkomunikasi dengan beberapa pihak perusahaan untuk memberikan program kemitraan, pembinaan, dan pelatihan, dan juga sosialisasi kepada para pengusaha-pengusaha UMKM kelas mikro di Kalimantan Selatan. Dan sekali lagi, mudah-mudahan langkah ini bisa menjadi langkah positif dan pembelajaran buat kita semua, bahwa proses penegakan hukum pidana dalam konteks kasus, dalam konteks untuk usaha mikro, mohon dijadikan sebagai pilihan yang terakhir dan lebih mengedepankan dalam konteks pembinaan dan sanksi administratif. Itu saja pimpinan atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.